Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas bab ke-6 kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara yang merupakan pelajaran kelas 9 semester 1. Agar berkahnya pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pelajaran bab 6 sebagai berikut. Yang pertama adalah 3.12 memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara, dan 4.12 menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Peta konsep kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara dibagi menjadi 3 subtema. Yang pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang kedua, cara-cara dakwah di Nusantara. Dan yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, setelah mempelajari ketiga subbab tersebut, diharapkan kamu dapat mengambil hikmah pelajaran tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara yang diwujudkan menjadi sikap mulia sebagai berikut. Mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam, gigih dan semangat dalam berdakwah, menghargai perbedaan agama dan keyakinan, giat meraih cita-cita, dan rajin beribadah. Renungkanlah, pernahkah kamu menghadiri acara takbir akbar atau pengajian umum? Jika pernah, tentu di sana ada seorang mubalik atau dai yang sedang berceramah menyampaikan ajaran Islam. Para mubalik dan dai tersebut berceramah dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Dakwah bukan untuk mencari uang atau popularitas, melainkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para penyebar Islam di Nusantara. Mereka berdakwah dengan penuh semangat dan keikhlasan. Sambil berdagang, para penyebar Islam ini datang ke Nusantara untuk berdakwah. Hingga keberhasilan dakwah di Nusantara dapat dinikmati sampai saat sekarang ini. Bahkan, Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar sampai hari ini. Oleh karena itu, kita harus berdakwah dengan cara kita masing-masing. Sebagai pelajar, cara kamu berdakwah tentunya dengan belajar tekun dan berakhlak mulia kepada siapapun. Tunjukkanlah bahwa kamu adalah generasi muda Islam yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Alur perjalanan dakwah di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Mekkah. Menurut teori Mekkah, proses masuknya Islam adalah langsung dari Mekkah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Yang kedua adalah teori Gujarat. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad 13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat. Para pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara menyebarkan Islam ke Indonesia. Selanjutnya adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau sekarang disebut dengan Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang terakhir adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya ke Tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu dan Buddha. Sebagai pembuktian teori Cina ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa adalah Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina di berbagai tempat di Pulau Jawa. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan agama Islam di Nusantara khususnya di Tanah Jawa. Nah, dari sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau disebut dengan Wali 9. Mereka adalah yang pertama Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Giri atau Raden Paku, Sunan Derajat atau Raden Qadim, Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid, Sunan Kudus atau Ja'far Siddiq, lalu Sunan Muria atau Raden Umar Said, dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang berikutnya adalah cara-cara dakwah di Nusantara. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan cara perdagangan.
Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah melalui perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut dengan pekojan. Yang ketiga adalah pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Melalui cara inilah Islam terus berkembang, menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Yang keempat adalah hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Silaturahmi, bekerja sama, gotong royong mereka lakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Dengan demikian, ajaran Islam makin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Yang terakhir adalah kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Nah, berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh, merupakan dua kerajaan Islam yang berada di Sumatera. Lalu Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak diteruskan oleh Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Goa dan Talo merupakan kerajaan Islam yang berada di Sulawesi. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore yang merupakan dua kerajaan Islam yang berada di Maluku Utara. Demikianlah materi pelajaran tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Semoga kalian semua dapat mengambil hikmah dari materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran sejarah kelas 10 semester 2 pada KD 3.7 tentang teori proses dan berkembangnya agama, tentang teori yang menjelaskan bagaimana ya Islam bisa sampai ke Nusantara. Berikutnya kita masuk materi tentang saluran-saluran yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Inilah jenis saluran yang pernah digunakan dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Yang pertama ada saluran dakwah, kemudian ada saluran perdagangan, ada saluran perkawinan, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan yang terakhir aliran tasawuf. Baik, kita awali dengan saluran perdagangan. Proses islamisasi melalui saluran ini merupakan proses islamisasi paling awal di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh semakin ramainya lintas pelayaran dan perdagangan dunia antara Eropa, Asia Barat, India, dan juga Cina. Interaksi antara pedagang Arab, Gujarat, Persia kemudian menyebabkan Islam berkembang pesat di Nusantara. Proses islamisasi melalui saluran perdagangan kerajaan Hindu pada saat itu. Selain itu, para pedagang untuk perkampungan muslim yang salah satu contohnya seperti Pekojan yang ada di wilayah Jakarta. Next, kita masuk pada saluran perkawinan. Saluran perkawinan merupakan saluran yang paling efektif dan sangat mudah. Para pedagang-pedagang yang sudah tinggal di Indonesia memiliki ekonomi yang semakin baik, sehingga mereka banyak yang tidak mau kembali ke negara asalnya. Para pedagang tersebut akhirnya memilih menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat mereka harus masuk Islam. Berikutnya kita masuk pada saluran pendidikan. Sebelum masuknya Islam di Indonesia, sistem pendidikan agama sebenarnya sudah dikenal, seperti Pasraman yang merupakan lembaga pendidikan agama Hindu, di mana antara siswa dan guru menyatu dalam satu lingkungan. Pola lembaga pendidikan seperti ini pada saat masuknya agama Islam tetap dipertahankan dengan nama yang berubah, yaitu menjadi pondok pesantren. Murid-muridnya disebut dengan santri, sedangkan guru disebut dengan kiai atau ulama. Murid-murid tersebut
setelah selesai menimba ilmu memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Islam dan mengajarkan ilmu-ilmunya di daerah asalnya. Islam bisa tersebar sampai daerah-daerah terpencil. Contoh pondok-pondok pesantren antara lain Pondok Pesantren Ampel Denta di wilayah Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Kemudian ada Sunan Giri yang mendirikan pesantren untuk santri-santrinya yang kebanyakan berasal dari wilayah Maluku yang berdekatan dengan daerah situ. Berikutnya ada saluran seni budaya. Proses islamisasi juga dilakukan melalui saluran seni budaya, seperti seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, seni wayang, dan seni sastra. Hal ini dilakukan dengan maksud agar timbul pandangan bahwa agama Islam tidak meninggalkan seni budaya, tidak merusak budaya yang sudah ada dan bahkan ikut memeliharanya. Misalnya di sini ada seni tari, kemudian ada seni kaligrafi, dan sebagainya. Berikutnya kita masuk pada saluran tasawuf. Aliran ketuhanan yang bercampur dengan mistik dan hal-hal magis merupakan salah satu bentuk saluran ajaran Islam pada saat itu. Masalah mistis dan masih sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, sehingga aliran ini mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang terakhir ada saluran dakwah. Saluran dakwah merupakan proses islamisasi di Pulau Jawa yang tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali songo. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota wali songo. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan dan Sunan Gunung Jati. Dakwah yang dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik atau wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam ke wilayah Nusantara. Itulah penjelasan tentang 6 saluran penyebaran ajaran Islam ke wilayah Nusantara. Oke, next. Kira-kira ada yang tahu mengapa Islam cepat menyebar ke Nusantara pada saat itu dan menjadi agama mayoritas di Indonesia saat ini? Jadi ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara, meski sebelumnya masyarakat Nusantara itu sudah memiliki kepercayaan lain seperti animisme, dinamisme, atau Hindu dan juga Buddha. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi Islam dapat berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara pada saat itu. Yang pertama adalah Islam masuk ke Nusantara dengan jalur damai. Yang kedua, penyebaran dan dakwah agama Islam menyesuaikan dengan tradisi masyarakat Nusantara. Islam tidak frontal, menentang, dan memaksakan untuk menerima ajaran Islam. Yang ketiga, syarat masuk Islam sangat mudah, hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Keempat, agama Islam tidak mengenal sistem kasta atau strata sosial. Kemudian yang keenam, ajaran Islam memiliki tata cara pelaksanaan ibadah yang sangat sederhana dan biaya yang cukup murah. Kemudian yang terakhir adalah mulai runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara.